Apa hukumnya ketika nasabah itu mengalami gagal bayar di fintech ilegal? Dapatkah nasabah tersebut dijerat dan diproses secara hukum, dipidana, dipenjara, bahkan diadili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Alimsa. Di video kali ini saya akan membahas apa hukumnya ketika nasabah itu mengalami gagal bayar di fintech ilegal. Dapatkah perusahaan fintech ilegal ataupun pinjaman online ilegal tersebut menjerat nasabahnya ke ranah hukum? Nah, berbicara tentang faktor gagal bayar itu ada dua ya. Biasanya yang sering sekali faktor pertama itu adalah karena penyebaran data yang mereka lakukan ketika nasabah itu mengalami keterlambatan dalam pembayarannya. Padahal keterlambatannya hanya beberapa hari saja ya. Tetapi mereka sudah menyebarkan data luas ke nomor di luar kontak darurat, menagih di luar kontak darurat, baik via SMS, telepon, ataupun via WhatsApp. Sehingga nasabah merasa malu, merasa tertekan, dan merasa down ya. Dan akhirnya memutuskan untuk gagal bayar. Makanya ada istilah sebar data lunas. Dan faktor yang kedua adalah faktor keterjeratan biasanya. Ketika nasabah tersebut sudah merasa pusing ya dengan jeratan beberapa fintech yang dipinjamnya, sehingga mereka akhirnya harus memutuskan untuk gagal bayar ya, demi menghindari yang namanya gali lubang tutup lubang ya. Jadi mereka memutuskan untuk gagal bayar. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah fintech ilegal tersebut dapat menjerat nasabahnya ketika gagal bayar di aplikasi tersebut. Nah, berbicara tentang hukum, pada dasarnya fintech ilegal itu sangat mustahil dan tidak mungkin bisa menjerat nasabahnya ke ranah hukum. Karena mereka itu berdiri secara ilegal. Nah, definisi ilegal itu kan sesuatu yang tidak sah, tidak berizin, dan tidak diawasi. Sedangkan dalam mendirikan sebuah usaha di negara kita itu harus ada izinnya. Begitu pula ketika seseorang itu ingin mendirikan usaha di dunia perbankan ya, itu tentu harus ada yang mengawasi. Nah, yang mengawasi di negara kita itu adalah lembaga otoritas jasa keuangan. Jadi fintech-fintech yang ingin beroperasi di Indonesia, mereka harus ada izin dari lembaga otoritas jasa keuangan. Nah, lembaga otoritas jasa keuangan ini adalah lembaga yang tugasnya melindungi, mengawasi usaha-usaha di dunia perbankan, termasuk bank, multi-finance, dan fintech. Nah, fintech-fintech legal itu bisa kalian cek di situs OJK ya. Ketika ada fintech yang tidak terdaftar di OJK, sudah dipastikan fintech tersebut adalah ilegal. Jadi secara hukum, fintech ilegal itu nggak akan mungkin bisa menjerat nasabahnya ke ranah hukum. Apapun bentuk ancaman yang mereka lontarkan ke nasabahnya, entah itu ancaman berupa pidana, somasi, penjara, itu semua hanya gertakan. Nggak akan mungkin nasabahnya itu bisa dijerat secara hukum. Karena mereka saja berdiri secara ilegal. Mereka berusaha menutup diri agar tidak diketahui oleh publik. Makanya kebanyakan fintech-fintech ilegal itu kantornya aja nggak jelas. Dan kalaupun mereka mengancam akan mendatangkan DC ke rumah, itu juga mustahil. Sama aja mereka menyerahkan diri. Sama aja mereka membuka topeng mereka sendiri. Selama ini mereka bekerja secara ilegal, yang artinya mereka bekerja semaunya. Makanya mereka suka menentukan bunga yang tidak wajar. Padahal peraturan bunga yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan itu adalah 0,8% ya. Atau pokoknya besaran bunga itu tidak boleh melebihi pokok utang pinjaman. Beda halnya dengan fintech-fintech ilegal. Mereka suka semaunya menentukan
bunga pinjaman. Dan ketika menagih suka menghubungi di luar nomor kontak darurat dan mengakses handphone nasabahnya. Padahal di peraturan otoritas jasa keuangan menghubungi nomor di kontak darurat di luar kontak darurat itu tidak diperbolehkan ya. Dan hanya 3 fitur yang boleh mengakses handphonenya, yaitu fitur lokasi, mikrofon, dan kamera. Selebihnya tidak boleh. Seperti mengakses kontak itu sebenarnya tidak boleh. Jadi fintech-fintech ilegal itu secara hukum sangat lemah ya. Jadi tidak bisa menjerat nasabahnya ke ranah hukum. Kalian bisa searching di internet, selama ini ada nggak nasabah yang mengalami gagal bayar diproses secara hukum? Nggak ada. Justru malah mereka yang dijerat secara hukum ketika menyebar data nasabahnya. Kita gagal bayar di fintech ilegal itu perdata. Mereka menyebar data kalian, itu udah masuk ke ranah pidana. Banyak pasal-pasal yang bisa menjerat mereka. Pasal-pasal IT, undang-undang privasi. Jadi untuk fintech-fintech ilegal, saya informasikan sekali lagi, itu sangat tidak mungkin bisa menjerat nasabahnya ke ranah hukum. Kalau mereka berani menjerat nasabahnya ke ranah hukum karena gagal bayar, itu sama aja mereka membuka topeng mereka sendiri. Itu sama aja mereka menyerahkan diri. Selama ini kan mereka bekerja secara ilegal. Nah, fintech-fintech ilegal ini kan dalam pengawasan OJK juga. OJK itu membentuk badan yang namanya Satuan Waspada Investasi atau yang dikenalnya dengan istilah SWI. Nah, SWI ini bertugas untuk mencari fintech-fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. Kalau ada dan ketahuan, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh SWI atau Satuan Waspada Investasi. Makanya mereka terkadang kalau ditanya kantornya di mana, suka beda-beda ya menyebut alamatnya. Karena mereka bekerja secara sendiri ya, atau tidak ada izinnya. Sangat mustahil kalau fintech-fintech ilegal itu menjerat nasabahnya ke ranah hukum, itu sangat mustahil. Tetapi ada beberapa nasabah yang masih khawatir ya, bahkan berpikiran bisa aja dong, mereka itu kan banyak duit, bisa aja menjerat nasabahnya ke ranah hukum atau memprosesnya ke hukum. Tetap aja biarpun mereka banyak duit, mereka juga nggak akan bisa menjerat nasabahnya ke hukum karena mereka itu ilegal. Ilegal itu kan definisinya sesuatu yang tidak resmi, tidak sah, dan tidak berizin. Sama halnya ketika bandar narkoba itu kan banyak duitnya. Masa mereka mau menyerahkan diri ke polisi, itu kan mustahil. Sama aja fintech-fintech ilegal juga, mereka itu berdiri usahanya tanpa izin. Jadi sangat mustahil ketika mereka berani membawa nasabahnya yang gagal bayar ke ranah hukum, itu mustahil. Sangat mustahil. Kalaupun ada ancaman mereka akan mendatangkan DC ke rumah, itu juga sangat mustahil. Karena sama aja mereka membuka topeng mereka sendiri. Sama aja mereka menyerahkan diri. Karena pada saat mereka menyebarkan data nasabahnya ke beberapa kontak, mereka sudah meyakini bahwa mereka itu memang salah. Mereka meyakini bahwa itu sudah melanggar undang-undang. Mereka tahu bahwa itu bakal pidana ancamannya, makanya jadi mereka nggak akan mungkin mendatangkan mendatangkan DC-nya ke rumah nasabah. Sangat tidak mungkin. Sedangkan karakter nasabah itu kan beda-beda. Kalau mereka bertemu dengan nasabah yang memang tahu hukum dan sudah sempat dipermalukan, kalau nasabah itu nggak terima, bisa dibawa ke ranah hukum nantinya. Jadi mereka juga panik, mereka juga takut. Makanya kenapa mereka akhirnya menagih dengan cara menyebar data. Karena mereka lemah secara hukum.
akhirnya mereka melakukan cara-cara ilegal, meneror nomor kontak, membuat donasi grup. Secara hukum mereka nggak akan pernah bisa menjerat nasabahnya ke ranah hukum. Kalaupun ada DC pinjol ilegal yang akan menjerat nasabahnya pasal penipuan misalkan gitu, pasal 378, itu juga nggak mungkin. Penggelapan pasal 372 itu juga nggak mungkin. Itu semuanya gertakan. Jadi sekali lagi saya informasikan juga ke teman-teman ya, apapun ancaman yang mereka lontarkan ke nasabahnya, itu semua mustahil, alias hanya gertakan aja atau hanya ancaman aja. Secara hukum mereka nggak bisa menjerat nasabahnya ke ranah hukum sampai di penjara lah, sampai diadili lah, nggak bakalan. Saya yakin nggak bakalan, karena mereka itu ilegal. Jadi sangat nggak mungkin menjerat nasabahnya. Selama ini banyak pemberitaan di media-media, justru malah fintech ilegal yang yang dibawa ke ranah hukum oleh nasabahnya. Kalian bisa searching deh di internet. Ada nggak nasabah yang mengalami gagal bayar itu dijerat secara hukum? Nggak ada. Justru malah mereka yang dijerat secara hukum. Karena ketika kita gagal bayar itu kan utang piutang masih terdata. Mereka menyebar data nasabahnya itu udah masuk ke ranah pidana. Jadi sangat tidak mungkin ketika fintech ilegal itu membawa nasabahnya ke ranah hukum. Jadi buat teman-teman gak usah takut ataupun gak usah panik ya, ketika mereka mengancam apapun, semua itu hanya gertakan aja. Oke, untuk video kali ini mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Semoga informasi ini bisa mengurangi rasa kepanikan dan kegalauan kalian dari jeratan pinjaman online. Saya juga mendoakan semoga kalian juga bisa cepat selesai lah perkaranya dari pinjol. Nah, yang sudah lepas dari pinjol, usahakan untuk tidak kembali meminjam di pinjaman online ya. Mantapkan di diri kalian untuk tidak kembali berhutang dan jauhi dari perkara riba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.